semoga ini tidak terulang lagi di Republik ini. Jadi saya selaku Ketua Umum KONI dari Timur Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah, memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Jokowi tentang perbaikan sistem venue-venue, kemudian sarana prasarana olahraga dalam rangka meningkatkan keamanan, sehingga itu sangat dipandang perlu. Kemudian juga kita semua, seluruh pemangku kepentingan tentu menyambut baik keinginan Bapak Presiden Jokowi dalam rangka membuat regulasi, membuat standarisasi tentang keamanan venue-venue, tempat-tempat pertandingan yang benar-benar layak dari sisi standarisasi keamanan. Memang itu sangat perlu, kami menyambut baik. Ini hikmah dari kejadian Kanjuruhan. Tentu kita semua pihak, kami juga di daerah tentu akan melakukan hal yang sama ataupun menjalankan regulasi-regulasi ataupun aturan yang dibuat oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Kita sambut baik itu. Juga saya berharap ke depan seluruh yang namanya supporter ataupun fans club ataupun apa perlu juga didata, dilakukan database dalam hal ini untuk terus dibina, melakukan sesuatu, memberikan edukasi dalam rangka muatan-muatan edukasi untuk bagaimana menjadi supporter yang idealnya. Tentu juga kita semua saling menjaga, baik itu dari pihak supporter, dari pihak keamanan, untuk saling menjaga, jangan saling memancing emosi sehingga kejadian ataupun musibah Kanjuruhan ini tidak akan terulang lagi. Demikian rasa. Pak Ketua, sejauh ini ada berapa venue olahraga yang ada di Sulteng ini yang memenuhi standar nasional? Memang sih kalau kita bicara memenuhi standar, sampai saat ini kita di Sulteng itu belum ada ya. Belum ada yang memenuhi standar itu kalau kita mau bicara standar. Tetapi keinginan ataupun cita-cita Bapak Olahraga Sulawesi Tengah, Bapak Haji Rusti Mastura, dalam rangka membuat stadion ataupun venue-venue olahraga yang maksimal itu beliau sudah gaungkan, bahkan sudah melaksanakan itu dengan langkah awal menyiapkan lahan di hutan kota. Itu menjadi sport center. Sehingga menjadi yang akan dibangun venue-venue yang sesuai dengan standarisasi, terutama tentang keamanan dan kenyamanan penonton dan supporter. Pak Ketua, ini kan kalau kita bicara soal kelayakan venue olahraga, tentu kan ada dukungan anggaran. Kemudian itu akan berpengaruh juga pada kualitas atlet yang ada sama kita, atlet daerah. Kalau menurutnya Ketua, sejauh apa sih Ketua pengaruh venue yang berkualitas itu dengan kualitas yang dimiliki oleh atlet sendiri? Memang jadi begini, untuk mencapai puncak prestasi itu ada 4 variabel. Yang pertama dana, sumber daya manusia, penataan organisasi. Yang keempat ini adalah sarana prasarana. Tentu sarana prasarana inilah yang mendukung sehingga mengantar atlet ini untuk menggapai puncak prestasi. Tentu kita sebagai salah satu instrumen, salah satu lembaga yang punya tanggung jawab untuk pembinaan prestasi dalam rangka membangun olahraga di Sulawesi Tengah, mengharapkan dari pihak pemerintah untuk tentu memprioritaskan venue-venue ataupun stadion olahraga ke depan yang lebih berstandar internasional. Jujur saja, salah satu ketidaksepakatan kami dengan daerah lain untuk mencalonkan sebagai tuan rumah PON sebagaimana cita-cita kami di awal, salah satu pertimbangan adalah ketidaksiapan. Kita punya venue-venue, ketidaksiapan
ataupun belum ada venue yang salah satu tempat yang memenuhi standar yang kita masukkan dalam campaign sebagai calon tuan rumah. Semoga harapan Bapak Gubernur, Bapak Olahraga Sulawesi Tengah, Bapak Haji Rusti Mastura 2026 kita sudah bisa leading. Leading minimal sudah ada pondasi ataupun sudah langkah awal yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah melalui Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dengan bercita-cita untuk menglokalisir tempat sarana prasarana olahraga yaitu di hutan kota menjadi sport center. Berarti itu berlaku juga bagi atlet difabel atau disabilitas juga? Semua. Karena difabel kita tetap juga bersama-sama. Ya, di sini ada organisasinya yang dia berdiri sendiri namanya NPC ya. NPC itu tentu seluruh sarana dan prasarana kita berharap juga mengakomodir kayak misalnya lintasan, jalan, kemudian akomodasi dan seterusnya. Itu kita karena multi event itu dia langsung bergandengan dia biasanya dengan multi event yang olahraga yang biasa dengan yang difabel. Ya. Sejauh ini Pak Ketua, olahraga yang khusus Sulteng sendiri yang mendapatkan prestasi hingga PON itu apa saja sih Pak? Yang kalau kita mengacu kepada PON 20 kemarin di Papua itu memang kita masih ada di bela diri ya. Bela diri khususnya taekwondo yang mendapatkan 1 emas 2 perak. Alhamdulillah itu juga mudah-mudahan bisa bertahan di situ, tetapi potensi di cabur bela diri lainnya seperti karate, kemudian bela diri yang lainnya, silat, juga kita punya potensi yang besar karena memang apa yang dikatakan Bapak Gubernur bahwa memang bela diri inilah, tetapi kan kita punya atlet-atlet nasional di cabur-cabur lain seperti renang, itu sangat potensi untuk meraih puncak prestasi di multi event di PON Aceh Sumut tahun 2024. Tentu ada persiapan-persiapan. Nah, ini juga perlu saya sampaikan kepada halayak, para insan olahraga. Multi event ini bertambah sesuai dengan hasil kesepakatan pemerintah bersama KONI dalam Rakernas kemarin di Jakarta. Dulu PON remaja yang ada pertama kali di Jatim dan terakhir kali sekarang diangkat kembali. Ada PON remaja, ada PON bela diri, ada PON bela diri khusus bela diri, kemudian ada PON olahraga air khusus olahraga air yang berhubungan dengan air, kemudian ada pekan olahraga indoor. Nah, itu beberapa multi event yang bertambah di Rakernas kemarin di tahun 2022 yang bersama Bapak Menpora tentu sebagai wakil pemerintah yang hadir dalam Rakernas KONI di Jakarta kemarin. Berarti sejauh ini pola pembinaan terhadap atlet kita yang menjadi sumber pendulang emas itu masih terus berjalan? Oh iya, cita-cita Bapak Olahraga Sulawesi Tengah, Bapak Haji Rusti Mastura tentu sangat mulia sekali. Kami ini salah satu perangkat yang insya Allah akan mewujudkan cita-cita mulia beliau untuk membawa atau membuat sejarah baru terhadap dunia olahraga di Sulawesi Tengah yang dulunya dilihat sebelah mata. Alhamdulillah ya, ini sudah dalam proses perjalanan kita dengan program Sulteng Emas, program Bapak Handalan, Bapak Gubernur, Bapak Olahraga Sulawesi Tengah. Tentu kita sebagai salah satu perangkat yang bertanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita mulia pemimpin kita itu. Termasuk PON itu menjadi salah satu bagian dari PON. Memang sasaran utamanya itu adalah PON. PON. Dalam rangka mengevaluasi menuju PON ini kan ada Porprov nanti di bulan Desember. Kami lagi mengusulkan pergeseran waktu Porprov dari tanggal 19 November menjadi tanggal 10 Desember di Luwuk Banggai nanti. Ini salah satu instrumen untuk mewujudkan puncak prestasi di PON Aceh Medan. Ini salah satu ajang evaluasi. Karena Porprov juga bagian dari multi event di tingkat provinsi. Jenjangnya Porprov. Ya, Porprov dan PON. Ya.
kan ada Porkap tingkat kabupaten kota, ada Porprov di tingkat provinsi, kemudian PON di multi event nasional. Oh, siap. Iya. Berarti jenjangnya itu kalau untuk PON remaja tadi itu Pak Ketua, berarti tindak lanjut dari yang di Morowali kemarin, yang Porkap. Porkap. Ah, itu kan Porkap itu adalah multi event di tingkat kabupaten. Siap. Yang dalam konteks seleksi di tingkat kabupaten untuk menyeleksi atletnya masing-masing dalam rangka mewakili daerah kabupaten setempat untuk mengikuti Porprov. Jadi seleksi di internal kabupaten kota melalui multi event Porkap namanya. Siap. Iya. Ya. Iya. Mantap ya.